Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Fatma Sari Sagala dengan NIM 0306231041 dari PGMI 2 Stambuk 2023. Izinkan saya mengajak kita semua untuk mendiskusikan materi kepalang-merahan tentang kepemimpinan. Apa sih pemimpin itu? Nah, pemimpin adalah seorang yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi kepada diri sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian kita akan masuk membahas karakteristik pemimpin Palang Merah Indonesia yang efektif. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip PMI dan mampu menerapkannya dalam setiap keputusan. Yang kedua, memiliki visi yang jelas untuk mengembangkan organisasi dan pelayanan kemanusiaan. Yang ketiga, kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi relawan dalam situasi yang sulit. Yang keempat, keterampilan komunikasi yang baik itu internal maupun dengan pihak eksternal. Yang kelima, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam situasi krisis. Yang keenam, integritas tinggi dan berpegang teguh pada etika kemanusiaan. Yang ketujuh, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam perubahan situasi. Oke, kemudian kita akan masuk ke materi tantangan apa saja dalam kepemimpinan di Palang Merah Indonesia. Jadi tantangannya ini ada 5. Yang pertama yaitu manajemen relawan, yakni mengelola dan memotivasi relawan dengan latar belakang beragam. Yang kedua, pengelolaan sumber daya terbatas, yakni mengoptimalkan penggunaan dana dan sumber daya yang terbatas. Oke, kemudian yang ketiga, koordinasi multi pihak, yakni bekerjasama dengan pemerintah, NGO lain dan masyarakat. Yang kemudian yang keempat, respon cepat, mampu memobilisasi tim dan sumber daya dengan cepat saat terjadi bencana. Yang kelima, menjaga netralitas, tetap netral dalam situasi konflik atau politik yang sensitif. Kemudian kita akan masuk ke pengembangan keterampilan kepemimpinan. Pelatihan reguler untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian program mentoring di mana pemimpin berpengalaman membimbing calon pemimpin. Yang ketiga, pengalaman langsung di lapangan dalam berbagai situasi kemanusiaan. Yang keempat, belajar dari pemimpin Palang Merah senior melalui sharing pengalaman dan studi kasus. Kemudian yang terakhir, evaluasi diri dan refleksi rutin untuk perbaikan berkelanjutan. Oke, kemudian kita akan masuk ke materi kepemimpinan dalam aksi kemanusiaan. Jadi di sini akan ada membahas 5 poin. Nah, poin pertama yaitu perencanaan tanggap darurat yang matang, termasuk simulasi dan persiapan logistik. Yang kemudian yakni koordinasi tim yang efektif saat terjadi bencana, termasuk pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, pengambilan keputusan cepat berdasarkan informasi terbatas dalam situasi krisis. Yang keempat, manajemen stres tim dan penanganan trauma pasca bencana. Yang kelima, evaluasi pasca aksi untuk pembelajaran dan perbaikan di masa depan. Kemudian kita masuk materi membangun tim yang kuat. Yang pertama itu ada proses rekrutmen yang efektif untuk mendapatkan relawan yang berkomitmen. Kemudian program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas tim. Kemudian ada teknik resolusi konflik untuk mengelola perbedaan pendapat dalam tim. Dan yang terakhir, menciptakan budaya apresiasi dan dukungan antar anggota tim. Oke, kemudian kita akan masuk ke materi terakhir yakni etika dan integritas dalam kepemimpinan PMI. Yang pertama, menjunjung tinggi kode etik PMI dalam setiap tindakan. Yang kedua, transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil.
Yang keempat, menghindari dan mengelola potensi konflik kepentingan. Yang kelima, menjaga kepercayaan publik melalui tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai PMI. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini materi kita. Kurang dan salahnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.